Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Kamu akan melihat sebuah kebenaran dan kenyataan yang sesungguhnya. Seperti apakah itu kita coba lihat. Nah, di sini udah ada 3 kartu. Yang kartu ini aku akan membaca tentang finansialnya kamu ya. Tapi aku akan sisihkan dulu. Dan ini tentang percintaannya kamu nantinya. Uh, kita akan coba lihat secara detail, terus kita akan lihat tentang bacaan kamu secara general ya. Tapi ingat juga buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Virgo, mengejutkan. Kamu akan melihat kebenaran dan kenyataan yang sesungguhnya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya, buat Virgo. Oke. Kita akan coba lihat di kartu bottom of the deck, ini ada Five of Wither. Strategi, ada resilience ya. Jadi buat Virgo, ini mungkin sebuah kebenaran yang akan kamu lihat tentang sebuah strategi yang mungkin sudah kamu planningkan sejak lama atau sudah kamu rencanakan lah ya. Kamu buat strategi ini, dan ini strategi adalah untuk perubahan yang sudah akan kamu lakukan. Apakah itu perubahan tentang sebuah cinta, ataukah perubahan tentang sebuah finansialnya kamu? Arti kata ada strategi yang kamu lakukan di sini. Dan semoga itu akan menjadi sebuah planning kamu untuk mencapai suatu perubahan itu. Ya, yang pastinya ke arah yang lebih baik ya tentunya ya. Nah, ini aku lihat. Kita akan coba lihat selanjutnya. Kartu apakah yang terbaca untuk energi Virgo di sini? Jadi ini suatu kebenaran bahwasanya strategi-strategi yang kamu buat atau visi misi kamu yang sudah kamu planningkan sejak lama itu mungkin satu persatu akan mulai terwujud, akan mulai terrealisasikan, ya. Semoga aja perbaikan-perbaikan dalam hidup kamu itu satu persatu mungkin akan tampak, ya. Oke. Di sini ada sukses. Nah, ini dia. Jadi ada sebuah kebenaran, kenyataan yang sesungguhnya itu bahwasanya dari apa strategi yang kamu lakukan atau perjuangan yang sudah kamu usahakan ya, maka yang terjadi berikutnya adalah kesuksesan. Ya, kesuksesan yang akan kamu raih. Contoh misal ya dari segi finansial, kamu akan merasakan ada sebuah kemakmuran, keberlimpahan rezeki, banyak peluang dan kesempatan yang kamu lihat ataupun yang kamu dapatkan, dan itu berguna untuk kelangsungan hidup kamu ke depannya nantinya ya. Atau begitu juga dengan hal percintaan, tapi nanti lebih detail kita lihat di kartu kartu tersendiri ya. Nah, mungkin dari segi percintaannya kamu, di mana kamu itu punya strategi untuk bisa bahagia dengan seseorang pilihan kamu. Arti kata, misi visi kamu itu benar-benar kamu tautkan dengan pasangan itu, sehingga akhirnya terciptalah kedamaian, ya keselarasan begitu ya. Oke, dan aku juga melihat ada beberapa dari kamu mungkin sudah memanifestkan seseorang, dan ternyata manifest kamu itu bisa terwujud, kamu memiliki seseorang itu. Oke, nanti kita akan coba lihat arti kata ada kesuksesan. Nah, kartu berikutnya ini ada balance, ada temperance, ada harmoni. Ini bisa dikatakan tentang keuangannya kamu itu mungkin mungkin akan mulai seimbang, mungkin mulai stabil ya. Walaupun dulunya itu terjadi hal-hal yang mungkin tidak terduga atau hal-hal yang memang tidak kamu inginkan, entah itu mungkin kamu ditipu atau kamu apalah gitu ya. Tapi saat ini kamu itu akan mendapatkan satu kondisi yang balance, yang stabil banget gitu ya. Arti kata kamu tidak akan merisaukan, mengkhawatirkan tentang keuangannya kamu. Karena kamu sendiri sudah bisa memanage keuangan itu, ya. Ini yang terbaca. Lanjut. Di sini ada Four of Wither, ada apa nih? Sanctuary, ada atau rest. Nah, ini mungkin keadaan kamu ya.
keadaan kamu yang membuat kamu akhirnya berjuang dan mengeluarkan visi misi itu. Karena kamu berada di dalam keadaan stuck keuangannya kamu. Atau kamu berada kayak hancur-hancurnya. Pernah ya kamu berada di posisi ini. Tapi ini juga lah yang membuat kamu itu akhirnya berjuang, berusaha. Dan dengan ini juga lah ya kamu menjadi orang yang kuat. Jadi ada untungnya. Intinya kalau kita bersyukur, melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda atau dari hal yang positif, maka kita akan merasakan hal yang positif juga yang akan datang nantinya. Ya, inilah dia. Oke? Beberapa dari kamu mungkin ada ya yang kayak pengen, ya mungkin kenyataan juga lah yang kamu lihat ya di sini ya, kebenaran juga bahwasanya aku itu juga butuh sendiri gitu loh. Aku juga butuh healing, aku juga butuh menyembuhkan semuanya. Nah, disinilah akhirnya kamu bisa menyembuhkan keadaan kamu. Mungkin dengan menarik diri dari hubungan-hubungan toksik ya, menarik diri dari pertemanan yang merugikan kamu ya. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan ketenangan dan kenyamanan. Oke? Ini yang terbaca. Selanjutnya, ada the word, ada fulfillment, ada celebration. Nah, ini juga seperti akan ada perayaan ya, atau kamu akan benar-benar, ini energi general kamu, mungkin dalam waktu dekat atau mungkin dalam tahun ini, ya bagi kamu yang single, itu mungkin akan merayakan satu perayaan, perayaan anniversary kah itu, atau perayaan pernikahan kah itu, atau pertunangan. Ya, Virgo, ada yang benar-benar akan kamu rayakan di sini atau pencapaian-pencapaian kecil kamu yang akan kamu rayakan dengan keluarga kecil kamu atau dengan teman-teman ya. Oke, ini yang terbaca. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Dan lanjut di sini ada kartu Ace of Victor, mental clarity atau foundation. Nah, disinilah Virgo yang aku lihat kebenaran yang akan kamu lihat bahwasanya kamu itu bisa menguatkan fondasi kamu akhirnya. Mungkin dulunya fondasi kamu itu yang tidak kuat sehingga akhirnya kamu mudah goyah. Nah, tapi dengan kamu sudah membangun fondasi yang kuat dengan bermodalan materi-materi yang berkualitas ya, sehingga akhirnya apa yang kamu bangun itu tidak akan mudah roboh gitu loh. Ya, ini dia. Jadi akhirnya Virgo, misi-misi kamu itu akan bisa terwujud dengan fondasi kamu yang kuat ini gitu ya. Nah, inilah arti kata mental kamu itu akan sudah cukup memiliki power sehingga apapun nanti yang terjadi di depan, di masa depan, kamu akan siap untuk mengatasinya. Dan kamu juga sudah bisa menemukan kunci-kunci jawaban dari persoalan, dari soal-soal ataupun pertanyaan yang kamu dengar nantinya ya. Ini dia. Oke, kita akan coba lanjut dengan percintaannya kamu. Ya, Virgo. Percintaan Virgo di sini seperti apakah yang terbaca? Virgo, fokuskan seseorang itu, orang yang kamu pikirkan saat ini. Semoga energi dia akan kebaca di sini ya, buat Virgo. Oke. 5 kartu kita akan ambil ya. Nah, ini menggambarkan ya ada beberapa dari Virgo tidak menginginkan untuk menjalin hubungan ataupun dengan siapapun di sini. Ya, di sini ada healing family issues. Aku juga merasakan ya kalau Virgo di sini benar-benar kayak oh aku itu lagi pengen fokus ke keluarga gitu. Aku pengen fokus kepada apa ya membahagiakan keluarga dulu gitu. Ada beberapa dari kamu seperti itu ya Virgo. Dan ada juga yang lebih fokus kepada finansial ataupun karir. Jika kamu di sini yang mungkin yang lagi single, yang apalagi mungkin berkarir itu kamu lebih fokus saja ke pekerjaannya kamu, apalagi mungkin kamu yang gila kerja gitu ya. Ada ya seperti itu. Karena aku juga seperti itu dulu ya. Aku gila kerja dari pagi pergi kerja gitu ya jam 7. Itu terkadang pulangnya hanya makan, istirahat, terus malam sampai malam aku juga di kantor gitu ya. Itu dulu, tapi sekarang aku lebih banyak di rumah ya. Oke. Makanya mungkin sampai detik ini aku itu kalau nggak sibuk di rumah, nah itu kayak ada yang lain gitu. Nah, inilah ada gambaran dari Virgo itu lebih fokus kepada finansial dan karir ya. Karena capek ya kalau percintaan yang kau pikirkan itu membuat kamu lelah dan menyakitkan gitu, kayak kepikiran, "Oh ini, kalau nanti dia nggak ngehubungi, otomatis kita kan kepikiran." Jadi muncul suuzon, "Eh ngapain sih dia, kok nggak ada ngehubungi aku?" Terus aku WhatsApp,
atau aku chatting, aku DM, mungkin nggak baca gitu. Nah itu jadi kepikiran aja, itu membuat mood booster kita jadi menurun ya. Itu yang kamu tidak mau. Daripada ribet mikiran ini itu, jadi kamu lebih fokus kepada finansial dan karir kamu aja ya. Tetapi di sini ada keep in open mind. Your soulmate, kamu seolah-olah sebenarnya ya masih merasakan dalam hati itu, uh, ya walaupun aku fokus dengan keluarga, aku fokus dengan diri sendiri, tapi aku yakin suatu saat nanti aku akan ketemu gitu loh, ketemu dengan seseorang yang benar-benar akan menjadi soulmate aku, walaupun mungkin nantinya kamu akan tahu kita itu berbeda ya. Jadi Virgo, kamu ini akan ketemu dengan seseorang soulmate ya, tapi di antara kamu dengan itu berbeda. Nah, tapi kamu tahu perbedaan itu begitu sangat indah jika disatukan. Makanya ya, kamu itu udah matang gitu ya. Kamu itu seseorang yang sudah bijak. Jadi walaupun ada perbedaan dan ada perjuangan juga di sana, kamu dengan dia juga bisa bersama ya. Oke. Dan aku juga melihat di sini ternyata seseorang itu yang akan menjadi soulmate kamu itu mungkin nggak jauh-jauh ya orangnya ya. Orang yang pernah kamu kenal, orang yang pernah terkoneksi dengan kamu di sini. Dan dia mungkin bisa saja teman masa kecil kamu. Dan dia merasa kayak kita itu terkoneksi secara batin. Waktu kecil kita bersama. Lalu mungkin sempat sih kita itu terpisah. Entah karena keadaan, entah karena terpisah keadaan orang tua yang harus pindah, atau karena sekolah atau kuliah begitu ya. Tetapi pada akhirnya saat kamu dengan dia mungkin saling meninggalkan, suatu saat kamu dengan dia mungkin akan bertemu kembali. Karena di sini ada seseorang yang mungkin akan membuka pikirannya terhadap kamu, terus dia ingin menunjukkan ataupun mengekspresikan apa yang dia rasakan. Ya, Virgo, ini yang aku rasakan. Ada express your love. Seseorang go ahead and make the romantic gesture. Dia akan menunjukkan kalau aku itu sebenarnya adalah orang yang menyukai kamu, gitu. Seseorang ini mungkin dia sudah lama mengenal kamu, terus dia itu berada di masa lalu kamu. Tapi mungkin masa lalu itu tidak hanya harus mantan ya. Bisa saja dia teman masa kecil, teman sekolah, teman kuliah, ataupun uh, teman masa kerja kamu dulu. Dan ternyata kamu dengan dia itu bisa ketemu lagi. Mungkin bisa saja ini adalah sebuah takdir. Takdir yang akan mempertemukan kamu dengan dia. Walaupun kamu sudah pergi jauh, dia sudah pergi jauh ya. Yang kamu lakukan mungkin tidak ada mikirkan dia atau apa. Tapi kalau memang udah takdir itu akan ketemu. Jadi terkadang ada ya teman-teman kita Virgo ya. Coba kamu pikir, ada yang terkadang terlalu bucin sama seseorang, terlalu cinta, tapi saat terpisah itu bisa bikin stres, bisa bikin depresi gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita coba berpikir positif, emang sih sakit hati, memang sih sedih ditinggalkan, apalagi ditinggalkan saat sayang-sayangnya. Tetapi semua itu tidak bisa kita paksakan untuk bisa kita miliki gitu loh. Kalau kita paksakan itu akan membuat hidup kita berantakan, hidup kita hancur. Nah, yang kamu lakukan harusnya ya udah legowo aja. Biarkan itu terjadi, mengalir seperti air. Karena sesuatu yang kita paksakan itu tidak akan baik jadinya. Nah, kalau kita berpikir, ya berarti kalau dia pergi, ya dia bukan yang terbaik buat aku gitu loh. Aku yakin suatu saat nanti aku akan bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang terjadi di sini. Saat kamu benar fokus kepada diri sendiri, fokus kepada keluarga, fokus kepada karirnya kamu, di situ kamu mulai sudah bijaksana, sudah mulai merubah pikiran kamu, mindset kamu ya, sehingga akhirnya saat terjadi kekecewaan pada diri kamu atau pengkhianatan, kamu mungkin tidak akan terlalu mempermasalahkan, karena kamu juga punya kesibukan dan kamu juga berpikir bijak gitu loh. Nah, dan pada akhirnya ya, karena pikiran-pikiran positif tadilah yang menghantarkan kamu kepada soulmate-nya kamu. Ya, inilah yang terbaca, Virgo. Ya. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu itu akan berakhir saat cinta kamu berakhir, enggak. Selagi kamu bisa bernapas, arti kata Tuhan itu masih sayang sama kamu. Kamu diberikan kesempatan untuk memperbaiki ataupun menemukan yang terbaik ya. Asal kita bisa ikhlas, menerima, legowo ya, dan memaafkan. Itu begitu sangat penting untuk misi dan visi kita ke depannya ya. Oke. Virgo, kita akan coba lihat tentang finansial kamu ataupun karir kamu ya.
Seperti apakah yang terbaca? Di sini juga akan terbaca kartu percintaan juga nantinya kalau bisa terbaca ya. Wow. Ya, Angel of Love. Jadi Virgo di sini sepertinya bicara tentang sebuah cinta. Kita taruh sini aja ya. Yin dan Yang sama juga dengan Angel of Love ya. Mungkin ini juga ada hubungannya ya dengan percintaan. Bisa saja seseorang yang akan menjadi pasangan kamu ini adalah orang yang sama bekerja dengan kamu di dalam satu dunia pekerjaannya kamu gitu loh. Kenapa ini dikatakan kenapa dia muncul di kartu finansialnya kamu yang aku lihat ya. Karena ternyata seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu itu ya berada di lingkungan itu gitu ya. Dan kamu benar-benar satu satu frekuensi dengan dia. Mungkin sama-sama bekerja di bidang yang sama ya. Ya mungkin karena di bidang yang sama tadi sering ketemu ya muncullah cinta. Nah, di situ juga nantinya yang membuat finansial kami itu akan mulai menaik gitu, meningkat. Karena ada seseorang yang selalu memotivasi, yang kayak membantu, mensupport dan lain sebagainya. Ya, itu berguna untuk kemajuan, perkembangan perekonomian kamu ataupun finansialnya kamu ke depan. Oke. Nah, ini kebanyakan apa ya? Emang sih man holding a heart, the thinking woman, ya. Dan ini aku melihat, wah, ini woman holding a heart. Nah, jadi ada mirror ya antara kamu dengan dia. Karena kesering ketemu nih. Jadi kalau masalah finansial sih nggak terlalu masalah ya di sini ya. Karena kamu benar-benar sudah fokus kepada finansialnya kamu, karir. Jadi sehingga kamu sudah terbiasa dengan hal-hal berat dalam pekerjaan ya. Tetapi di sini mungkin beratnya kamu itu di masalah percintaan. Nah, percintaannya kamu, tetapi kamu akan ketemu dengan seseorang yang ya saling memikirkan. Ya mungkin ada chemistry ya antara kamu dengan dia. Chemistry itu, kok bisa ya aku mikirkan kamu gitu. Kok bisa ya dia memiliki hati aku memiliki hati dia ya. Nah, disitulah terbaca bahwasanya antara kamu dengan dia itu ada energi mirror yang membuat, dan ini juga ada yin dan yang. Ini kartunya bagus sekali ya Virgo. Pada akhirnya mungkin ini ada masalah percintaannya kamu belum beres gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan bertemu nih dengan seseorang yang tepat ya. Tetapi semua itu memang butuh perjuangan. Ada hostilities, ada perjuangan yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya diam, menerima apapun ya, tapi kamu lebih ingin perjuangkan cinta ini. Walaupun di sini terlihat ada perbedaan antara kamu dengan dia ya. Tapi setidaknya kamu perjuangkan dulu. Ya, memperjuangkan dulu cinta kamu dengan dia. Dan begitu akhirnya ya kelihatan hasil perjuangan itu. Nah, kalau untuk finansial kan dan karir ya, aku melihat di sini ada abundance. Ini kartu pemungkas kamu. Di mana kartu ini menggambarkan kamu akan berkelimpahan, kamu jangan khawatir ya. Di sini yang perlu kamu benahi adalah percintaannya kamu ya, Virgo. Percintaannya kamu yang harus kamu benahi, karena kalau dari segi keuangan apapun di sini seperti udah baik-baik saja gitu loh. Udah stabil lah gitu. Itu yang aku rasakan, Virgo. Oke? Virgo, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Virgo. Semoga apapun itu kebenaran ini akan terungkap buat kamu. Pada akhirnya kamu akan bisa menikah, bahagia, ya sukses, berkelimpahan dan lain sebagainya. Karena inilah tujuan hidup kita, mencapai kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari kedamaian. Ya, ya siapa lagi kalau bukan kita yang harus memperjuangkan semua itu. Oke, buat Virgo. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Virgo. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun itu, semoga kamu akan selalu bijak dalam mengambil keputusan setelah mendengar dengan ini ya. Oke, sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.